Games. Ya, silakan. Part 1 silakan. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi. Jadi berkurang sampai sisa 1 orang ya. Lirik lagu disambung sampai tersisa 1 orang. Ayo, ayo. Nah, simple. Telat. Ya, telat keluar, dia melamun, nggak konsen. Ayo. Ya, ganti lagi lagunya. Dia. Ayo keluar. Out. Temenin yang mojok. 3 udah keluar. Keluar. Ketangan aku nggak tahu. Kabur. Aku nggak tahu lagu Indonesia. Dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu. Nervous dia ditunjuk dirimu. Akhirnya. Salah lirik. Ibu, saya udah pede. Saja. Ayo cepat.
orang? 4, ya. Ayo. Yo, ngomong lagi yang Ini sisanya. Kalah juga akhirnya. Nggak tahu lagunya. Udah keluar. Nah, ayo lo, sisa bertiga. lupa lagi kuncinya. Ingat lah. Ya, nggak tahu sisa berdua berarti. Ayo. Ayo lo, battle dance ya kalian dong. Itu dipaparkan ada 3, yaitu komunikasi, penyampaian dari pesannya, terus medianya, yaitu adalah seperti salurannya lah, penyambungnya, seperti sarananya lah, masa. Jadi games ini gampang sekali ya teman-teman, dan prize-nya sangat besar, itu waktu presentasi. Jadi yang menang boleh presentasi, yang kalah, oh iya yang kalah sih ibu yang kalah langsung presentasi ya bu. Kakak yang kan cukup ya bu. Yang kalah penting nggak? Ada ini TM boleh ayo ya nanti apa iya kami akan perintahkan kalian untuk mengambil gambar. Aku udah dengar. Boleh nyolong, boleh sembarang. Jadi pokoknya yang penting dapat barang itu nanti udah teman-teman langsung balik lagi duduk ke situ. Nanti semakin berjalannya waktu kursi itu bakal berkurang. Jadi nanti ada winnernya satu-satunya di situ. Namanya berapa cak? Ibu yang TM. Ibu yang TM. Ada semua boneka ada. Mana ada? Ambil. ganti. Pas. Itu yang ketiga. Ada yang konsen. Ada yang kasih ibu. Ada. Ulang lagi nih. Handphone benar. Ambil handphone bermerek Vivo. Siapa Vivo ini? Kenapa kalian dua jadi rebutan? Lebih panjang main gamesnya kayaknya daripada diskusinya. Tapi ya nggak apa-apa, itu melepas ini kalian ya. Kesetresannya selama ini mungkin diberikan selalu teori terus ya. Nah, jadi di sela itu, tapi jangan dilupakan karena game selalu lupa sama teorinya tadi gitu ya. Nah, oke, Ibu mengulas sedikit terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi tadi sebenarnya dari kesimpulan diskusi dari teman-temannya tadi agak sedikit masih belum disampaikan secara keseluruhan ya terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi. Jadi mereka hanya secara teori yang memang
materi mereka saja kalau ibu lihat gitu. Nah sama ibu juga ngecek sedikit makalah, ini juga masukan untuk kalian yang kedepannya ya. Kalau mau bikin makalah itu nanti kan kalian sudah bikin rumusan masalah nih. Kalau ibu lihat tadi yang kelompok ini kan ada 4 ya rumusan masalahnya yang ditanyakan. Nah harusnya kesimpulan itu menggambarkan jawaban dari rumusan masalah gitu. Terus satu ada yang beberapa, ada yang pakai saran, ada yang enggak. Kalaupun pakai saran, sarannya tuh cuma mohon kritikan yang lebih lanjut. Maksud saran itu adalah apa yang sebenarnya menurut kalian harusnya ditambahkan dalam materi itu gitu loh. Itu sebenarnya maksudnya di situ. Kira-kira kalian menemukan dari rumusan masalah yang sudah kalian jawab tuh apa yang kurang gitu, yang mesti memang harusnya diberikan masukan, misalnya untuk pemerintah, untuk apa, misalnya kalian memberikan contoh untuk pemerintah lah gitu dalam sisi misalnya perkembangan teknologi komunikasi jika dikaitkan dengan etika dan filsafat komunikasi seperti itu ya. Jadi itu tambahannya. Nah yang pasti pada intinya kita sudah masuk ke era masyarakat informasi ya saat ini. Jadi memang perkembangan teknologi komunikasi itu kita tidak bisa menghambatnya, dan yang namanya komunikasi, perkembangan teknologi itu khususnya juga komunikasi itu kan sebenarnya perkembangan teknologi itu bisa kita lihat secara filsafat tuh ilmunya tuh gini. Kalau berhitung itu kan 1, 2, 3, 4 berurutan. Kalau teknologi itu dia tidak berurutan tapi dia melompat gitu. Melompat pesat gitu dari 1 ke 6 misalnya ke 7 gitu. Nah seperti itu, lompatan yang sangat besar seperti saat ini kan kita sudah melompat masuk ke dalam khususnya seperti saya contohkan tadi, dunia penyiaran masuk ke digitalisasi. Dari yang tadinya analog sekarang kita sudah berubah gitu. Walaupun kalau dari Indonesia sedikit terlambat sebenarnya ya gitu dibandingkan dengan negara-negara maju gitu. Nah, itu. Dan saat ini yang namanya teknologi sudah bukan menjadi salah satu kebutuhan, tapi keinginan juga, karena dia mempengaruhi berbagai macam sisi. Jadi sebenarnya tadi Ibu harapkan juga dari kelompok ini tadi ada membahas juga terkait dengan sejarah memang sudah ada ya, bercerita gitu, baik di Indonesia itu seperti apa perkembangan teknologi komunikasi yang misalnya kita lihat, kemudian kekurangan kelebihan teknologi komunikasi itu sendiri gitu. Saat ini kan kalau kita lihat memang diantaranya eksesnya ya, bahasanya itu pengaruh negatifnya itu ada mempengaruhi gaya hidup salah satunya misalnya gitu. Kan iya ya, kayak kalian ya itu yang dibilang tadi, tidak hanya menjadi kebutuhan lagi tapi keinginan gitu. Seperti gaya hidup. Kita tahu handphone itu memang gunanya untuk SMS, WA dan lain sebagainya kan, cari informasi, tapi sekarang jadi keinginan. Keinginan itu dalam artian banyak merek handphone yang sebenarnya kayak yang biasa-biasa saja tuh udah fungsinya sama aja, bisa SMS, WA gitu, Android, apalagi yang Android. Tapi karena keinginan akhirnya kita prestis, apalagi gitu gaya hidup, harus punya iPhone, harus punya Note, harus punya Tab gitu. Nah seperti itu, model-modelnya seperti itu gambarannya. Itu saja dari Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Aman ya, sudah ya, paham ya. Oke, berarti pertemuan selanjutnya siap-siap kelompok yang lain ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.